my channel, kumaha damang cu. Gimana? Udah makan belum? Makan dong, nanti kalau sakit Mimin yang repot. Tidak ada yang nonton, tidak ada AdSense. Today, Mimin akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Zookeeper Wife yang rilis tahun 2017. Bercerita tentang kisah nyata penjaga kebun binatang yang berjuang menyelamatkan banyak nyawa manusia dan juga hewan dari Perang Dunia Kedua. Apakah dia berhasil atau tidak? Maka dari itu, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Antonia adalah pengelola kebun binatang di Warsawa, Polandia. Kebun binatang Warsawa ini adalah salah satu kebun binatang yang terbesar di Eropa tahun 1930-an. Pagi itu, setelah menyambut orang-orang yang ingin berkunjung ke kebun binatangnya, Antonia kembali mengayuh sepedanya untuk keliling kebun binatang, sekaligus menyapa beberapa hewan yang ada di sana. Suami Antonia sendiri bernama Jan, dan dia adalah direktur kebun binatang tersebut. Malam harinya di tahun 1939 di Warsawa, Antonia dan suaminya Jan Abinski menghadiri sebuah pesta meriah di rumahnya. Di sana hadir juga Mr. Heck, seseorang yang memiliki kebun binatang Berlin. Sejenak Antonia mengintip ketika Mr. Heck berbicara mengenai pengalamannya berburu seekor singa. Ia menceritakan ketika ia menembak singa itu dan menyelamatkan 2 anak singa yang ia tampung di kebun binatang Berlin. Antonia yang tadinya hanya mengintip sekarang keluar dari balik pintu dan menuju kerumunan orang-orang. Ia tanpa sengaja menabrak seorang pelayan yang membuatnya dicemooh oleh sepasang suami istri yang bernama Stefan. The look of a stray barn cat who asked peace. Heck yang tertarik dengan Antonia pun menghampirinya. Berbeda dari yang lain, ia banyak memuji Antonia, bahkan membujuknya untuk bermain piano. Awalnya Antonia ragu, tapi ketika dari kejauhan suaminya memberi semangat, akhirnya Antonia pun mau untuk mempersembahkan permainan pianonya untuk para tamu. Namun, belum lama ia bermain, tiba-tiba anaknya memberitahu kalau karyawannya yang bernama Jersik membutuhkannya karena gajah bernama Old Kasia telah melahirkan. Antonia yang panik pun langsung berlari menuju kandang Old Kasia, yang ternyata anak dari gajah itu sedang sekarat. Dengan sangat hati-hati, Antonia mendekati anak dari Old Kasia dan berusaha membantunya bisa bernafas lagi. Karena suara gajah itu begitu keras, orang-orang yang ada di dalam villa berbondong-bondong keluar. Mereka memperhatikan bagaimana si Antonia menolong si bayi gajah sampai bisa bernafas lagi. Mereka yang takjub dengan usaha Antonia pun langsung memberikan tepuk tangan. Push! Oh, she's breathing. Amazing. Esoknya, ketika Antonia dan anaknya Riz sedang menyusuri jalan, wanita itu nampak bingung karena banyak orang Yahudi dipekerjakan layaknya hewan. Saat Antonia berniat membuka pintu kebun binatang seperti biasa, tiba-tiba dari kejauhan ia melihat pesawat-pesawat milik Jerman berdatangan. Antonia yang merasa jika ada hal buruk yang akan terjadi pun dengan cepat kembali lagi ke rumah untuk melindungi Riz. Dan benar, bom-bom berjatuhan dengan membabi buta. Dengan secepat kilat, Antonia menyelamatkan anaknya itu dan mengajak pergi dari kebun binatang menuju tempat yang aman. Kebun binatang yang awalnya penuh dengan kebahagiaan kini menjadi kacau balau. Old Kasia yang ketakutan juga akhirnya ditembak mati oleh Nazi. Dan Antonia tak bisa berbuat apapun selain melanjutkan pelariannya menuju tempat teraman. Mereka menuju ke stasiun untuk pindah ke kota sebelah, tapi sampai di sana stasiun telah ditutup. Keadaan pun semakin dipenuhi kepanikan. Tapi beruntungnya Antonia berhasil bertemu dengan suaminya sehingga mereka pun kembali ke kebun binatang setelah keadaan kembali tenang. Terlihat wajah Antonia begitu sedih di sini karena kebun binatang sudah hancur dan hewan-hewan banyak yang mati serta terlepas dari kandangnya. Antonia dan Riz lalu masuk ke rumah untuk menghampiri hewan kesayangannya yaitu seekor sigung bernama Panko.
Sedangkan Antonia pergi ke kandang yang ada di bawah tanah untuk menghampiri hewan-hewan yang masih selamat. Karena sekarang pemerintahan Jerman telah menguasai penduduk Polandia, kebun binatang pun dipergunakan sebagai gudang senjata bagi para pasukan Nazi. Esoknya, Heck tiba-tiba datang dan mengajak Antonia bicara. Ternyata kedatangannya adalah untuk menawari Antonia menampungkan hewan-hewan berharganya di kebun binatang milik Heck di Berlin sampai perang usai. Ia juga menjanjikan kepada Antonia kalau hewan yang ia rawat akan selamat. Malam harinya saat suaminya itu pulang, Antonia langsung memberitahu kesepakatannya dengan Heck tadi siang. Jan yang mendengarnya agak kesal karena Antonia tidak bilang kepadanya terlebih dahulu. Malam itu juga, Jan memberitahu kalau Heck sebenarnya adalah kepala zoologi Hitler, alias dialah orang yang sebenarnya mengendalikan kebun binatang Warsawa. Tapi karena Antonia sudah setuju, esoknya sebagian hewan pun harus segera diangkut menuju ke Berlin. Kini situasi kebun binatang pun semakin kacau, terutama saat tahun baru tiba. Karena musim dingin, beberapa hewan yang dianggap tak bisa bertahan di musim dingin dengan kejamnya ditembaki hingga mati oleh Heck. Bertahun-tahun Polandia diduduki oleh Jerman, para Yahudi pun dibawa oleh mereka ke kamp Holocaust. Malamnya, Jan dan Antonia didatangi oleh Simon dan Magda yang menceritakan bahwa para Yahudi benar-benar dijadikan budak. Di sini, Simon meminta tolong kepada Jan untuk menyimpan koleksi serangganya karena dia harus pergi. Jan yang sudah berteman sejak kecil dengan Simon pun dengan senang hati menerimanya. Lalu untuk Magda, Antonia meminta Jan untuk menyembunyikannya di dalam rumah. Sebenarnya Antonia sangat ketakutan, apalagi saat Jan berkata ia akan membawa banyak temannya yang Yahudi untuk tinggal bersamanya juga. Di sini Antonia sempat menolak ide dari Jan, tapi terlepas dari risikonya, Jan dan Antonia pun menggunakan kebun binatang untuk menyembunyikan orang lain dan menyelamatkan lebih banyak nyawa. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Heck. Dengan segala kecerdikan yang ada, mereka mengusulkan Heck untuk mengubah kebun binatang yang ditinggalkan menjadi peternakan babi, dengan alasan akan menggunakan babi itu untuk pasokan makanan. Heck cukup ragu hingga terjadi adu argumen di sini, tapi akhirnya dia setuju untuk menjadikan kebun binatang itu menjadi peternakan babi. Lalu, sesuai kesepakatan, barang-barang dikirim dari Berlin menuju ke Warsawa. Di sini Heck juga datang membawa para bison yang ia ingin kembangbiakan di kebun binatang tersebut. Jan dan anaknya kemudian pergi menggunakan truk menuju kamp Holocaust untuk mengambil makanan babi. Setelah lolos dari pengecekan, Rhys dan Jan melihat betapa banyaknya orang yang tertindas di sana. Mereka juga melihat ketika seorang wanita muda ditarik paksa oleh tentara menuju tempat sepi. Tapi karena Jan tak bisa berbuat apapun untuk menolong, dia pun segera menemui seseorang yang ternyata orang itu adalah suami dari Magda. Setelah memberitahu jika Magda sangat mengkhawatirkannya, Jan meminta bantuan untuk menolong wanita muda yang tadi dibawa oleh Nazi. Namun sayang, ternyata dia sama saja seperti dirinya yang tak bisa melakukan apapun. Jan pun kembali pada pekerjaannya, yaitu memasukkan makanan babi ke dalam truk dibantu oleh anak-anak. Tapi ketika pengasuh mereka yang bernama Dr. Korczak datang, Jan mengajaknya untuk berbicara. Ternyata Jan ingin membawa Dr. Korczak untuk pergi dari sana. Tapi karena kasihan dengan anak-anak, Jan pun hanya membawa beberapa anak untuk dibawa pergi dengan menyembunyikan mereka di tumpukan makanan babi. Lalu ketika dirinya akan berangkat, dia kembali melihat si gadis. Terlihat wajahnya penuh dengan trauma. Jan yang tidak ingin gadis itu semakin tersiksa pun langsung membawanya masuk ke dalam truk lalu menutupinya menggunakan jaket. Beruntungnya mereka ketika melewati sesi pengecekan, Nazi tidak menemukan apa yang Jan sembunyikan, sehingga mereka pun bisa dengan tenang pergi ke kebun binatang. Sesampainya di kebun binatang, Jan langsung memberitahu para Yahudi-Yahudi yang ia bawa untuk bersembunyi dulu di sebuah terowongan, lalu esoknya mereka akan ditampung pergi dari Warsawa. Selanjutnya, si gadis malang itu lalu dibawa ke ruang bawah tanah. Antonia yang tidak tega dengan apa yang ia lihat mencoba untuk membersihkan bocah itu seraya memberikannya sebuah handuk. Awalnya, si gadis masih belum bisa tenang. Dia diam dan terus merasa ketakutan. Tapi untungnya Antonia masih sabar, ia perlahan juga menariknya keluar dengan menceritakan kisah masa kecilnya yang sulit.
Sampai sedikit demi sedikit si gadis tenang dan mau berinteraksi dengannya. Sementara itu, di sisi lain Jan kembali ke kota. Ia melihat banyak sekali mayat-mayat manusia yang berserakan. Ia dengan temannya mengambil sampah untuk pakan babi sembari menolong para warga Yahudi masuk ke kebun binatangnya. Di malam hari, para warga Yahudi yang ada di rumah Antonia berkumpul kecuali sang gadis kecil yang masih trauma dan lebih tertarik dengan pensil warna milik Chris. Lalu pagi harinya, Antonia meminta pelayannya untuk masak lebih banyak sup. Lalu tak lama setelah itu datanglah Hank. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana Hank sebenarnya menaruh ketertarikan dengan Antonia. Tapi ada sebuah kejadian di mana ketika Hank akan pergi, tiba-tiba anak dari seorang Yahudi berteriak. Antonia yang tak mau ketahuan pun terpaksa langsung menarik Hank ke dalam pelukannya. Di lain tempat, Jan membuat paspor untuk warga Yahudi agar bisa kabur. Sedangkan di rumah, orang yang akan dibawa kabur itu lalu didandani sesuai dengan apa yang ada di paspor, sehingga dia berhasil kabur dengan aman menggunakan mobil dari tentara Jerman. Setelahnya, Antonia kembali ke ruang bawah tanah untuk bertemu orang-orang Yahudi. Setelah berhari-hari tidak mau bicara, sekarang si gadis yang bernama Ursula itu mulai berbicara bahkan berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Dan malam harinya pun dia datang ke ruang keluarga untuk bersenang-senang bersama. Karena mereka kini sudah semakin akrab, tiap pagi orang-orang termasuk Chris dan Antonia melukis di tembok bersama Ursula. Namun tiba-tiba Hank datang. Ternyata Hank memberikan sebuah kejutan untuk Antonia berupa bison. Di waktu itu, Hank juga curi-curi kesempatan untuk menarik hati Antonia tanpa mereka tahu jika dari kejauhan Jan melihat mereka, dan hal itu membuatnya sangat cemburu. Di lain hari, ketika mereka sedang sarapan, tiba-tiba Dr. Ziegler datang. Antonia yang panik jika orang-orang yang ia sembunyikan akan ketahuan langsung memainkan piano sebagai tanda kepada mereka agar segera bersembunyi. Ternyata kedatangan Dr. Ziegler ke rumah itu yaitu ingin mengambil koleksi serangga milik Simon. Alasannya karena Simon telah meninggal dunia karena penyakit mahnya. Mereka pikir Dr. Ziegler adalah orang yang jahat. Tapi ternyata dia memberikan mereka akses untuk sampai ke kampung Yahudi dengan sangat aman. Dari akses ini pula, akhirnya Jan dengan gampang mencetak banyak sekali paspor untuk orang-orang Yahudi agar bisa bebas dari Warsawa. Sekaligus menyelamatkan suami dari Magda dari tekanan Nazi Jerman. Magda yang melihat suaminya itu selamat pun tak henti-hentinya menangis. Mereka berdua sangat berterima kasih dengan usaha Jan dan Antonia. Tapi mereka juga ikut khawatir ketika tahu jika ada banyak manusia yang telah diselamatkan oleh mereka. Malamnya ketika semua orang sudah tertidur, Antonia menghampiri suaminya yang sedang udut di luar. Ternyata Jan masih merasakan cemburu karena kedekatan Antonia dan Hank. Antonia yang mengetahui itu pun menjadi sedih karena dia sebenarnya tak ada maksud untuk berselingkuh, melainkan berusaha melindungi orang-orang Yahudi dari Hank. Suatu pagi, Jan pergi ke stasiun untuk mencari Dr. Korczak. Tujuannya yaitu untuk mengajak Dr. Korczak pergi, namun ia menolak dan berkata bahwa ia akan pergi ke tanah bernama Ro bersama para warga Yahudi yang lain, ditambah situasi yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kabur. Keputusasaan Jan semakin bertambah ketika melihat Antonia semakin dekat dengan Hank. Antonia yang tidak ingin suaminya itu semakin salah paham dengannya pun berusaha untuk berbicara. Antonia terus meyakinkan Jan jika dia melakukan itu hanya karena agar Hank tidak curiga kepada mereka. Tapi sayang, Jan tak setuju dengan apa yang dilakukan Antonia walaupun itu baik. Suatu hari, dua wanita yang diselamatkan oleh Jan dan Antonia yang menyamar dieksekusi di luar rumah kos mereka. Jan dan Antonia yang tahu tentu saja sedih mendengar hal tersebut. Ia bersama para warga Yahudi juga mendengar seruan pemberontakan karena kampung Yahudi akan dibakar habis-habisan. Sehingga mereka yang masih bersembunyi diam-diam merayakan Paskah rahasia mereka. Suatu pagi ketika Jan memutuskan untuk bergabung dengan pemberontakan Warsawa, dari kejauhan Hank melihat anak laki-laki sedang berbicara dengan Jan di dekat toko roti. Ia yang curiga pun mendatangi toko roti lalu membakarnya.
Kemudian lanjut datang ke rumah Antonia dan Jan untuk bertanya kepada bocah kecil yang ternyata adalah Rhys yang sudah tumbuh besar untuk bertanya di mana keberadaan Antonia berada. Di sini Rhys tidak mau menjawab karena ia tahu apabila menjawab maka orang tuanya akan mati. Hank pun dengan dinginnya memberi Rhys sebuah pinasi lalu kemudian pergi. Seiring berjalannya waktu, Antonia kemudian melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Teresa. Namun tidak lama setelah itu, Jan dan pasukan pemberontak ikut berperang melawan pihak Nazi. Peperangan terjadi di kota Warsawa, namun naas selama pemberontakan, Jan ditembak dan ditangkap, lalu ia pun diduga tewas di dalam sel milik Nazi. Singkat cerita, pada tahun 1945, ketika pasukan Soviet berhasil memaksa Jerman mundur, evakuasi Warsawa pun dimulai. Merasa putus asa, Antonia pergi mencari bantuan Hank. Ketika dia bertanya apa yang akan dia dapatkan sebagai imbalan, dia mulai melepaskan pakaian dan Hank hampir memperkosanya. Tapi hal itu dihentikan ketika Hank tahu jika Antonia menyimpan orang-orang Yahudi dengan baik di kebun binatang. Mengetahui jika Hank akan membawa orang-orang Yahudi yang selama ini ia sembunyikan, Antonia bergegas pergi ke kebun binatang dan segera membantu orang-orang Yahudi untuk melarikan diri. Tetapi karena Rhys bersikeras untuk tetap tinggal, Antonia pun menyembunyikannya. Tepat saat Rhys disembunyikan, Hank pun tiba. Hank memasuki rumah dengan marah menuju ruang bawah tanah dan menemukan Rhys. Sontak Hank pun mengejarnya melalui terowongan hewan hingga Rhys terpojok dan akhirnya ditangkap dengan ancaman todongan senjata. Rhys dipaksa untuk mengunci Antonia di dalam sangkar. Antonia memohon kepada Hank tapi dia mengabaikannya saat dia menyeret bocah itu pergi. Tiba-tiba sebuah tembakan terdengar. Antonia ambruk dalam kesedihan berpikir anaknya telah ditembak. Tapi sesaat kemudian anaknya itu kembali dan ternyata masih baik-baik saja. Sedangkan Hank kembali ke mobilnya dan meninggalkan kebun binatang untuk selamanya. Setelah kejadian tersebut, selanjutnya Antonia dan Rhys bergabung dalam konvoi keluar dari Warsawa. September 1945, Warsawa mulai membangun kembali kotanya. Antonia dan anak-anak kembali ke kebun binatang yang rusak bersama dengan Jerzy, penjaga kebun binatang mereka yang setia. Mereka membangun kembali kebun binatang itu bersama warga Yahudi. Dan tak disangka-sangka, Jan yang selama ini mereka tunggu akhirnya kembali ke rumah setelah selamat dari kamp penjara. Para warga pun langsung menyambutnya dan memberinya pelukan hangat. Lalu untuk mengisi keberhasilan mereka melukis di semua kandang kebun binatang dan di akhir film tercatat Jan telah menyelamatkan 300 orang Yahudi. Kebun binatang Hank di Berlin juga dihancurkan oleh pengebuman sekutu, lalu film pun berakhir. Secara keseluruhan film ini sih cukup memuaskan, apalagi Pak Nick Caro alias sang sutradara mampu gitu mengatur tempo ketegangan plus memadukan keindahan gambarnya. Jadi bagi kalian yang suka film-film seru dan menegangkan dengan latar di masa berkecamuknya perang, ini bisa sih dijadikan salah satu pilihan Anda. Atau kalau ada film lain sok atuh langsung aja ditulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya Rasa, bye and see you!